Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'minin rahimani wa rahmakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sholat jamaah kita dan seluruh ibadah dan amal soleh kita, wabil khusus di bulan Rajab ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keistiqomahan, kesabaran dalam iman, dalam Islam, untuk selalu dan terus beramal soleh, wabil khusus di bulan-bulan yang mulia, bulan Rajab ini, ya, sehingga kita mendapatkan lipat ganda kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjaga kemuliaan bulan haram, bulan Rajab ini, ya, dengan menghindarkan diri dari yang dilarang, ya, kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Para jamaah sekalian, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya telah mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebelumnya kita sampai pada ayat 137 dari surah Al-An'am, ya, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat 138 dari surah Al-An'am. Di ayat-ayat sebelumnya, di antara kesimpulannya adalah bahwa setiap orang akan mendapat balasan, mendapatkan kedudukan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Jadi tinggi rendahnya derajat kedudukan akan sangat bersesuaian dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedua juga kemarin disampaikan bahwa Allah itu ghani, Allah itu maha kaya, Allah itu tidak memerlukan makhluknya, tidak memerlukan ibadah-ibadah makhluknya. Ya, justru yang butuh itu adalah makhluk. Makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba beribadah, maka ya yang dapat manfaat dari ibadah itu adalah hamba itu sendiri. Allah sendiri tidak membutuhkan. Ini harus kita fahami, sehingga kita beribadah itu dengan semangat, karena ini kepentingan atau maslahat diri kita masing-masing. Kemudian juga kemarin disampaikan bahwa Allah itu maha kuasa dalam
segala sesuatu, termasuk juga melenyapkan seluruh makhluk dan mengganti dengan yang lebih taat, mengganti dengan yang lebih baik dari yang ada. Ketika diperintah tidak menurut, tidak taat, maka sebenarnya Allah itu mudah bagi Allah ya untuk melenyapkan semuanya dan mengganti dengan yang lebih baik. Kemarin juga disampaikan ayat tentang bahwa seluruh apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu pasti akan terrealisasi, pasti akan terjadi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, baik kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 138 Pak ya, dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu hadhihi, wa qalu, dan mereka berkata, hadhihi, hadhihi, inilah an'amun, an'amun, hewan ternak ya, wa harsun, dan juga hasil bumi atau tanaman ya. Hijrun, hijrun itu artinya yang dilarang. Jadi ini perkataan orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik, orang-orang Arab jahiliyah. Mereka mengatakan inilah hewan ternak, inilah hasil bumi kami ya, kami peruntukkan untuk berhala-berhala, untuk patung-patung, dan tidak untuk yang lainnya. Tidak boleh dimanfaatkan atau dimakan oleh yang lainnya. Dalam tafsir dikatakan qalal musyrikuna hadhihi an'amun wa zuru'un afradnaha ya li alihatina haramun mamnu'atun ala ghairihim. Ya, orang-orang musyrik berkata ini adalah ternak-ternak kami, ini adalah hasil bumi kami ya, yang kami khususkan hanya untuk sembahan kami, hanya untuk berhala-berhala kami. Haram ya untuk selain mereka. Jadi mereka buat sebagai persembahan, sebagai sesajen untuk patung-patung yang mereka sembah, mereka ibadahi. Layat amuha, layat amuha, tidak boleh memakannya. Illa man nasya, kecuali orang yang kami kehendaki. Jadi tidak boleh makan ternak-ternak ini, daging ternak ini maupun hasil bumi kami ini, kecuali yang kami kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh mereka, siapa yang diizinkan mereka untuk memakannya, di sini disebutkan yaitu min khadamatil ausan wa ghairihim ya. Jadi patung-patung itu kan ada yang merawat, ada yang memelihara, ada yang menjaga. Nah, mereka itulah yang bisa menikmati sebagian ternak-ternak mereka, sebagian hasil bumi yang memang mereka katakan ini adalah untuk berhala-berhala. Nah, yang makan siapa? Ya mereka ini. Yang merawat, yang jagain, yang memelihara ya patung-patung tersebut. Jadi layat amuha illa man nasya, tidak boleh memakannya kecuali yang kami kehendaki. Ya. Bizakmihim, yaitu berdasarkan anggapan mereka. Berdasarkan anggapan mereka, anggapan yang batil, anggapan yang tidak disertai dengan hujjah yang benar. Wa an'amun hurrimat zuhuruha, wa an'amun, dan ada pula hewan-hewan ternak hurrimat zuhuruha, hurrimat diharamkan, zuhuruha punggungnya. Jadi ada hewan-hewan ternak yang oleh mereka tidak boleh dinaiki, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh lagi sebagai kendaraan
tidak boleh lagi digunakan sebagai alat angkut, ya. Jadi jamaah sekalian, orang-orang Arab jahiliyah itu punya syariat-syariat yang mereka buat sendiri, tapi nanti mereka mengklaim itu adalah dari Allah. Ya, ketentuan itu dianggap sebagai syariat dari Allah, padahal mereka buat sendiri. Ya, ini bisa kita lihat jamaah sekalian di dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya, ayat 103 Allah menjelaskan tentang perbuatan, tentang keburukan orang-orang musyrik, orang-orang Arab jahiliyah. Ma ja'alallahu min bahirati wala sa'ibah wala sa'ibatu wala wasilatu wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, tidak pernah pula mensyariatkan sa'ibah, tidak pernah pula mensyariatkan wasilah, tidak pernah pula mensyariatkan ham. Siapa yang mensyariatkan, siapa yang membuat ketentuan itu? Tidak lain adalah orang-orang kafir itu sendiri. Ya. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Akan tetapi orang-orang kafir itulah yang membuat kedustaan terhadap Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak paham, tidak ngerti. Jadi jamaah sekalian, jadi mereka itu punya keyakinan-keyakinan, punya syariat-syariat yang mereka jalankan dan mereka klaim itu dari Allah, padahal Allah tidak pernah mensyariatkan itu. Salah satunya adalah tentang ini. Wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada hewan-hewan yang oleh mereka menurut syariat Allah enggak boleh ditunggangi, enggak boleh dinaiki, tidak boleh dijadikan alat angkut, ya, tidak boleh dimanfaatkan lagi. Kalau kita kaitkan dengan surah Al-Maidah ayat 103 tadi itu, ya tadi ada yang mereka sebut sebagai bahirah, ada yang mereka sebut sebagai sa'ibah, ada yang mereka sebut sebagai wasilah, ada yang mereka sebut sebagai ham. Ya. Yang disebut bahirah itu adalah onta betina yang telah beranak 5 kali, dan ya anak yang kelima ini jantan. Nah, kalau sudah punya anak 5 kali, terus yang kelima itu jantan, maka onta betina tadi itu ditandai di kupingnya itu dibelah begitu, dilobangi atau dibelah begitu, ya, sebagai tanda bahwa itu adalah bahirah. Terus dilepas, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh lagi diperah susunya. Disebut mereka sebagai bahirah. Ini ketetapan Tuhan, ini ketetapan Allah. Nah, itu yang mereka sebut bahirah. Ada juga yang mereka sebut sebagai sa'ibah. Sa'ibah. Apa itu sa'ibah? Onta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Ya, karena satu nazar. Di orang Arab jahiliyah kalau misalnya mau pergi jauh, perjalanannya itu berat, medannya berat, maka mereka nazar kalau nanti selamat perjalanan ini, maka untanya akan dijadikan sa'ibah. Atau misalnya menderita penyakit yang berat begitu ya, berobat kemana-mana nggak sembuh, mereka nazar kalau nanti sakit saya sembuh, maka unta saya ini saya jadikan sa'ibah, ya. Jadi unta tersebut dilepas begitu aja, udah nggak boleh dimanfaatkan, ya. Ya, akibat nazar tadi. Dan ini mereka bilang ini dari Allah, padahal Allah nggak mensyariatkan itu. Ada juga yang mereka sebut sebagai wasilah, ya, yaitu seekor domba betina melahirkan anak kembar, ya, yang terdiri dari jantan dan betina. Maka yang jantan itu disebut wasilah,
disebut wasilah. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dan tidak boleh diapa-apain ya, tidak boleh disembelih dan nantinya itu diserahkan, diperuntukkan untuk berhala. Nah, itu disebut wasilah. Ada juga yang disebut dengan ham. Disebut dengan ham. Apa itu ham? Onta jantan yang kalau ontanya itu sudah bisa membuntingi onta betina 10 kali, maka onta itu disebut sebagai onta ham, ya, onta ham, yaitu tidak boleh lagi diganggu, tidak boleh lagi ya diganggu gugat, tidak boleh ditunggangi ya. Yaitu tadi yang disebut dengan ham, dan itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai syariat dari Allah, ya. Padahal Allah nggak membuat syariat yang seperti itu. Allah tidak pernah menetapkan hal yang demikian. Ya, jadi di sini disebutkan wa an'amun hurrimat zuhuruha. Ada hewan-hewan yang tidak boleh lagi ditunggangi, ya, tidak boleh lagi dinaiki, dijadikan kendaraan, ya. Kal bahair was-sawaib wal hawami, ya, seperti tadi ya, bahirah, saibah dan ham. Wa an'amul la yadhkuruna asmallahi 'alaiha. Dan ada juga hewan-hewan ternak yang ketika mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah. Mereka menganggap boleh tidak menyebut nama Allah. Ya, yang biasa mereka lakukan adalah ketika menyembelih itu mereka menyebut nama-nama berhala. Makanya dalam tafsir ini dikatakan ai inda zabhi. Jadi mereka tidak menyebut ya nama Allah ketika menyembelih binatang itu. Wa inna ma yadhkuruna 'alaiha asma'al asnam. Akan tetapi mereka yang mereka sebut adalah nama-nama berhala, nama-nama patung-patung yang mereka sembah. Iftira'an alaih, ya. Ya, iftira'an alaih, ya. Iftira'an alaih itu adalah kebohongan, ya. Itu adalah sebuah kebohongan atas nama Allah. Jadi mereka mengklaim hal-hal yang mereka lakukan itu adalah ketetapan dari Allah. Mereka punya tadi syariat berupa ya bahirah, terus saibah, ya wasilah, ham tadi itu dianggap sebagai apa? Sebagai ketetapan dari Allah. Padahal Allah mengatakan iftira'an alaih. Ya, ini adalah kebohongan atas Allah. Karena itu Allah di dalam ayat ini, lanjutan ayat ini memberikan ancaman, ya, memberikan warning. Saya jazihim bima kanu yaftarun. Saya jazihim, ya. Saya jazihim, maka Allah akan apa? Akan membalas mereka bima kanu yaftarun. Ya, disebabkan apa? Disebabkan oleh apa yang mereka ada-adakan, disebabkan kebohongan yang mereka atasnamakan Allah. Jadi mereka kalau sekarang ya belum dibalas. Dibiarkan saja mereka membuat kebohongan, kedustaan atas Allah, tapi Allah mengatakan, "Saya jazihim bima kan yaftarun." Kelak Allah akan memberikan balasan terhadap kedustaan, terhadap kebohongan yang mereka lakukan. Jemaah sekalian, rahmanur rahmatullah. Jadi ayat tersebut, ujung ayat tersebut itu adalah merupakan tahdidun syadidun, ya, merupakan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dibiarkan, ya, ngarang-ngarang membuat aturan-aturan yang sesungguhnya mereka buat sendiri tapi diatasnamakan kepada Allah atas nama Tuhan, ya, ini dari Allah, ya. Sehingga orang pada taat, orang mengikuti karena dikatakan ini dari Allah. Padahal Allah tidak membuat aturan yang demikian. Wa qalu, dan mereka berkata, ini masih perkataan orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir. Ini sisi yang lainnya, ya. Jadi bentuk keburukan, bentuk syariat mereka yang lainnya. Wa qalu, dan mereka berkata, ya, ma fi butuni hadhil an'am.
apa yang ada di dalam perut hewan-hewan ternak ini, ya, khalisatul lidzukurina, khusus untuk orang laki-laki di antara kami. Ya. Jadi ini syariat mereka yang lainnya. Jadi ada hewan-hewan tertentu, ya, bahirah, saibah, ya. Kalau bunting, kalau di dalam perutnya itu ada janinnya, ya, maka mereka katakan apa yang ada di dalam perut hewan-hewan ini nantinya halal buat orang laki-laki saja. Untuk orang laki-laki saja. Kalau nanti keluar terus disembelih, ini halal untuk laki-laki saja. Untuk yang laki-laki. Ya, wa muharramun ala azwajina, dan haram buat istri kami, buat perempuan. Jadi untuk laki-laki saja, enggak boleh untuk perempuan. Nah, aturannya itu sudah sangat diskriminatif ya. Jadi untuk laki-laki boleh, tapi perempuan tidak boleh. Ya, aila ta'kulu minhul inas. Ya, wanita-wanita tidak boleh memakannya. Ya, wa iyyakum maitah. Tapi kalau yang ada dalam perutnya itu mati, ya ketika dilahirkan itu mati, belum sempat disembelih mati ya, maka ya fahum fihi syuraka, maka mereka terhadap hal tersebut syuraka, bersekutu, berserikat, dalam pengertian bahwa semuanya boleh, ya laki perempuan boleh memakannya. Jadi kalau janin atau anak daripada hewan-hewan yang dimaksud tadi itu lahir selamat terus nanti disembelih, itu hanya boleh buat laki-laki. Tapi kalau mati laki-laki boleh, perempuan boleh. Ini aturan yang mereka buat-buat sendiri. Ya. Tapi mereka menganggap, mereka mengklaim itu adalah aturan dari Allah. Ya. Makanya di dalam ayat ini Allah juga memberikan ancaman ya, kembali memberikan ancaman saya jazihim wasfahum. Kelak Allah akan membalas wasfahum, ketetapan mereka ya. Ketetapan mereka yang berdusta atas nama Allah, ketetapan dalam membolehkan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal, ini haram, ini halal. Nah, ini yang punya hak menghalalkan, mengharamkan itu tidak ada kecuali hanya Allah. Jadi manusia tidak diberikan hak menghalalkan, mengharamkan. Yang punya hak menghalalkan, mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa lihat di dalam surah An-Nahl ya. Surah An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah kalian secara dusta, ya, hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang membuat ketetapan, yang ketetapan itu ketetapan dusta, ketetapan bohong, tapi di atas namakan Allah. Ya, seperti tadi, ini boleh, ini enggak boleh, ini untuk laki-laki saja, ini untuk perempuan, ini untuk barang-barang. Yang boleh membuat aturan-aturan semacam itu Allah. Tidak boleh orang mengambil alih
Ya, ketetapan yang mestinya itu adalah ketetapan atau haknya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, jadi ada hal-hal yang oleh mereka ini buat laki-laki saja, enggak boleh buat perempuan. Dagingnya enggak boleh dimakan perempuan. Perempuan juga enggak boleh meminum susu daripada hewan tersebut. Tapi kalau laki-laki boleh. Tapi kalau ini laki-laki perempuan boleh. Nah, ini adalah ketetapan-ketetapan jahiliyah. Sekali lagi poinnya adalah bahwasanya hak menetapkan ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini tidak halal, itu adalah haknya Allah. Manusia tidak diberikan hak untuk itu ya. Kecuali Rasulnya hanya menyampaikan. Rasul tidak menetapkan sendiri. Perhatian sekalian, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu hakimun alim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Dalam ketetapannya, dalam syariatnya, itu pasti bijaksana. Alimun, lagi maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, mengetahui terhadap makhluk-makhluknya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat 1 tafsir dijelaskan terkait dengan ayat ini ya, bahwa seorang alim atau seorang ulama itu di samping dia harus mengetahui betul terhadap pendapatnya, kenapa dia berpendapat seperti ini, kenapa pendapat ini yang saya pilih dan seterusnya. Di samping dia harus menguasai itu, dia juga seharusnya juga mengetahui, mempelajari pendapat yang berseberangan, pendapat yang sebaliknya. Ini dikatakan oleh Imam Qurtubi ya. Fil ayati dalilun ala annal alima yang baghilahu an yata'allam qaula mukhalifihi. Dalam ayat ini ada petunjuk, ada dalil bahwasanya seorang alim, seorang ulama itu seharusnya juga mempelajari, mengkaji pendapat orang yang berseberangan dengannya. Wa illam ya'khud bihi, meskipun dia tidak mengambil pendapat itu. Ya. Hatta ya'rifa fasada qaulihi, sehingga dia mengetahui kelemahan, kerusakan pendapat yang dia tidak pilih tadi, pendapat yang berseberangan dengan pendapatnya tadi. Wa ya'lama kaifa yaruddu alaihi, dan dia juga tahu bagaimana membantahnya, bagaimana memberikan bantahan-bantahan terhadap pendapat yang dia tidak pilih tadi. Ya. Li'anna Allah Ta'ala 'allama nabiyahu wa ashabahu qaula man khalafahum. Karena Allah juga mengajarkan nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mengajarkan perkataan orang yang menyelisih mereka, ya. Fi zamanihim, di zaman mereka, liya'rifu fasada qaulihim, agar mereka tahu tentang kerusakan dan tentang kelemahan daripada perkataan-perkataan mereka. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan satu faedah ilmiah ya. Bagi seorang alim itu tidak hanya mengetahui pendapatnya, tapi juga kalau bisa juga mengkaji, mendalami pendapat orang lain. Ya, meskipun itu berseberangan, dia harus pelajari biar tahu sisi lemahnya. Apalagi kalau yang nggak berseberangan banget ya. Nah, termasuk kita juga nggak apa-apa, di samping kita mengetahui kenapa saya memilih pendapat ini, ya kita juga nggak apa-apa dalam rangka meningkatkan kafaah ilmiah kita, ya pemahaman kita, itu kita juga mengetahui ternyata ada pendapat ini, pendapat yang tidak saya pilih tapi alasannya ini. Ini dalilnya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keberapa Pak? Ayat yang ke-140. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum. Qad sungguh khasira, telah rugi, ya. Siapa? Alladzina qatalu auladahum, yaitu orang-orang yang
yang membunuh auladahum, anak-anak mereka, yang telah membunuh anak-anak mereka. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, menurut Zamakhsyari ya, ayat ini nazalat fi Rabi'ah wa Mudhar wal Arab ya, wal Arabil ladina kanu ya'dauna banatahum makhafata sabi wal fakri. Jadi ayat ini kata Zamakhsyari diturunkan terkait dengan ya suku Rabi'ah, Mudhar dan orang-orang Arab yang dulu pernah dengan tega mengubur hidup-hidup anak mereka, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka karena takut nanti anak mereka itu jadi sebab keluarga atau suku mereka itu merasa malu karena anak itu menjadi tawanan orang, atau karena pertimbangan ekonomi, khawatir menjadi fakir, khawatir nggak bisa mendapatkan rezeki. Ya. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang Arab jahiliyah yang karena pertimbangan-pertimbangan tadi mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Ya. Safahan bighairi ilm, safahan, ya safahan. Karena kebodohan bighairi ilm, tanpa didasari oleh ilmu, tanpa didasari oleh pengetahuan. Ya. Jadi karena ketidaktahuan, karena kedunguan, ya, karena ketidakfahaman, karena kejahilan, ya, bahwa sebenarnya yang memberikan rezeki itu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut sekali kalau punya anak perempuan nanti anaknya itu ditawan musuh, jadi budak, jadi pemuas nafsu sehingga malu, atau takut tadi nggak dapat rezeki atau rezekinya berkurang, jatah mereka berkurang karena punya anak. Ya. Akhirnya mereka tega membunuh anak mereka sendiri. Karena apa? Safaham bighairi ilm, karena kebodohan, karena tidak punya ilmu, karena tidak punya ilmu. Makanya Abu Bakar Al-Jazairi ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan fil ayati dalilun wadihun ala hurmatil qauli biduni ilmin. Ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas, sangat nyata, ya, bahwa tidak boleh menyampaikan satu perkataan tanpa didasari oleh ilmu. Wa kadza al-i'tiqad, begitu pula keyakinan, wal amal, begitu pula perbuatan. Fala yahillu li ahadin an ya'taqida aw yaqula aw ya'mala, maka tidak boleh, tidak halal bagi seseorang meyakini sesuatu, berkata sesuatu, berbuat sesuatu biduni ilmin, tanpa didasari oleh ilmu. Biduni ilmin syar'in, ilmu yang syar'i. Qad tamakkana min ma'rifati, yang memungkinkan untuk diketahuinya, ya. Ya bagi orang yang memang punya kesempatan, punya kemampuan untuk menggali, mempelajari, wajib tahu. Ya adapun kita yang tidak punya kemampuan, ya tidak punya perangkat-perangkatnya, ya ngikut ulama. Tapi bagi ulama, bagi orang alim, tidak boleh asal ngomong, asal berlaku, asal berbuat atau meyakini sesuatu tanpa ada landasan ilmu syar'i, tanpa ada landasan yang jelas. Ya. Ini tadi nanti akan seperti orang jahiliyah, ya, gara-gara khawatir ini, anak nggak salah apa-apa dibunuh, Pak. Anak tidak bersalah apa-apa dibunuh, ya, dibunuh. Di kitab ini jamaah sekalian diceritakan, ya, ada satu kisah yang sampai Nabi itu nangis, Pak. Sampai Nabi itu menangis, ya. Ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang ketika di hadapan Nabi itu tampak murung, tampak sedih. Ya, sedih banget begitu, ya, murung sekali. Terus ditanya oleh Nabi, "Malaka takunu mahzunan?" Kenapa sih kamu kok dari tadi sedih banget, ya? Kenapa kamu sedih murung seperti itu? Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Inni adnabtu ya fil jahiliyati dzamban. Wahai Rasulullah, di masa jahiliyah saya pernah berbuat dosa, fa akhafu alla yaghfirallahu li wa in aslamtu. Dosa itu saya khawatir saya tidak dapat ampunan meskipun saya sudah Islam. Jadi inilah yang membuat saya sedih, ya kepikiran terus itu karena saya di zaman jahiliyah dulu saya pernah berbuat dosa yang saya khawatir meskipun saya sudah Islam saya khawatir tidak dapat ampunan dari Allah. Ditanya oleh Nabi ya, faqala lahu akhbirni an dzambik. Coba ceritakan dosamu itu kayak apa sampai begitunya itu. Maka kemudian dia ceritakan faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu minal ladzina yaqtuluna banatihim. Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang termasuk dulu pernah membunuh anak perempuan. Jadi anak perempuan saya itu saya di masa jahiliyah saya bunuh ya. Jadi saya termasuk orang yang pernah mengalami peristiwa itu, ya, pernah membunuh anak perempuan. Nah, terus diceritakan ceritanya begini. Diceritakan di sini bahwa suatu ketika dia punya anak perempuan. Nah, karena tradisi kalau punya anak perempuan itu langsung dibunuh biasanya ya, maka istrinya itu minta-minta ya kepada suaminya, anak kita jangan dibunuh. Ya pokoknya minta-minta sekali jangan dibunuh, biarkan hidup. Akhirnya karena permintaan istri, saya biarkan hidup sampai dewasa. Ternyata pas dewasa, pas gede itu anak saya ini, putri saya ini menjadi wanita, termasuk wanita yang sangat cantik. Karena cantik sudah dewasa banyak yang lamar. Nah saya ini dirasuki hamiyah. Hamiyah itu kesombongan ala jahiliyah. Jadi dia kalau orang dulu kan ya ini tadi anaknya nanti kalau gede takut ditawan, takut jadi budak dan seterusnya. Dilamar orang juga dia enggak sampai hati untuk menyerahkan kepada orang lain ya. Dinikahin sama orang dia enggak tega atau enggak rela, hatinya enggak rela. Ya. Tapi juga dia enggak rela, nggak bisa membiarkan anaknya itu nanti sampai tua nggak punya suami. Saya nggak tega juga seperti itu. Intinya sisa-sisa pemahaman jahiliyah itu masih menyelimuti pikirannya, masih menyelimuti menguasai hatinya. Nah suatu ketika dia pamit istrinya, wahai istriku saya mau silaturahim, mau ziarah atau berkunjung pada kerabat-kerabat saya. Tolong biarkan anakmu ini, putri kita ini berangkat sama saya. Ya, biarkan dia ikut sama saya pergi untuk berkunjung kepada kerabat-kerabat saya. Nah, istrinya senang ya. Anaknya mau diajak untuk silaturahim pada kerabat-kerabat, akhirnya diberi pakaian yang bagus, diberi perhiasan yang bagus, biar pergi sama ayahnya. Ternyata oleh ayahnya dibawa ke sumur, Pak. Jadi di jalan di satu tempat ada sumur, terus dia nengok ke bawah itu. Anaknya ini udah tahu bahwa bapaknya ini kira-kira mau mencemplungkan menjatuhkan dia ke dalam sumur tadi. Dia pegangan kuat sama bapaknya, dia minta dikasihani. Akhirnya dia melihat anaknya yang nggak salah apa itu dia kasihan, nggak jadi. Tapi terus setelah itu muncul lagi keinginan untuk ya seperti orang jahiliyah kalau punya anak perempuan ya nggak tahu begitu. Pokoknya kalau punya anak perempuan itu malu aja mereka. Khawatir nanti anak itu jadi ditawan musuh atau begini. Pokoknya pengen membunuh. Terus ngelihat sumur lagi, anaknya minta ampun, minta dikasihani. Dia ngelihat anaknya kasihan lagi. Tapi lama-lama dia tidak bisa menguasai. Anaknya kepalanya dibalik begitu, dicemplungin sumur, palanya duluan. Ya, teriak-teriak udah enggak didengerin. Sampai akhirnya anaknya sudah di dasar sumur itu. Terus didengerin sampai suaranya itu nggak ada, baru dia pulang. Rasulullah mendengar cerita itu, di sini ceritakan mendengar cerita itu Rasulullah ikut menangis karena orang ini sedih ya, dia merasa bersalah. Yang dengar cerita itu Rasulullah dan para sahabat yang mendengar ikut menangis sampai Rasulullah mengatakan begini, lau umirtu an uaqiba ahadan bima fa'ala fil jahiliyah la aqabtuka. Seandainya
seandainya saya ini ya diperintahkan untuk menghukum orang karena perbuatan di masa jahiliyahnya dulu, pasti kamu saya akan hukum. Tapi karena memang nggak ada perintah itu, saya nggak disuruh untuk menghukum perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti itu, ya udah. Ini cerita yang membuat Nabi pun ikut menangis, menangis karena kasihan ya. Perempuan nggak salah apa-apa dikubur hidup-hidup. Perempuan nggak salah apa-apa dilemparkan ke dasar sumur, palanya didahulukan. Dan ini membuat dia merasa bersalah, merasa saya khawatir dosa saya ini tidak diampuni oleh Allah SWT meskipun saya sudah Islam. Jamaah sekalian, rahimahullah. Jadi itu yang diterangkan tadi, ya. Qad khasiral ladina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Sungguh rugi. Siapa yang rugi? Yaitu alladzina qatalu auladahum. Orang-orang yang pernah membunuh anak-anak mereka safaham bighairi ilm. Karena kebodohan, karena kejahilan, bighairi ilm, tanpa didasari oleh ilmu, ya. Wa harramu ma razaqahum, ya. Wa harramu, dan mereka mengharamkan ma razaqahumullah, apa yang Allah karuniakan kepada mereka, apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Ya, maksudnya adalah mereka mengharamkan tadi yang kita jelaskan, bahirah, saibah, yang semestinya itu halal buat mereka. Tapi karena mereka buat aturan-aturan ala jahiliyah, buat aturan-aturan sendiri mereka, ya, larang-larang sendiri, mereka praktek-praktekan sendiri. Jadi mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Iftira'an 'ala Allah. Iftira'an 'ala Allah. Ya, itu semata-mata adalah kebohongan atas nama Allah. Ya, mereka membuat kedustaan atas Allah. Qad dallu, sungguh mereka telah tersesat, ya. Wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, di sini dihadirkan perkataan Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau pernah mengatakan begini: idza sarraka an ta'lama jahlal arabi faqra ma fawqa salasin wal mi'a min suratil an'am. Kata Ibnu Abbas, jika kamu ingin tahu kebodohan orang jahiliyah dulu, maka bacalah ayat di atas 130 dari surah Al-An'am. Jadi kalau kita ingin tahu betapa bodohnya, betapa dungunya orang Arab dahulu, bacalah ayat ini. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin, ya. Sungguh telah merugi. Siapa yang telah merugi? Yaitu orang-orang yang telah membunuh anak mereka sendiri, ya, karena kebodohan, karena kejahilan, ya, bighairi ilm, tanpa didasari oleh ilmu. Juga wa harramu ma razaqahumullah, mereka juga mengharamkan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka, iftira'an Allah, karena kebohongan atas nama Allah. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah tersesat, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian, mudah-mudahan beberapa ayat yang kita bahas ini memberikan faedah dan manfaat. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku-perilaku jahiliyah, ya, yang dicela, bahkan diancam mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, demikian yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.